Seringkali anak itu mengalami kepribadian ganda. Contohnya, di rumahnya merokok jelek. Nak, jangan merokok ya, awas. Di sekolah apalagi dihukum kalau ada anak merokok. Tapi jarak antara sekolah dan rumah, di mana-mana orang merokok. Anak-anak bingung. Definisi kebenaran itu adanya di mana? Apakah yang di sekolah atau di rumah atau masyarakat? Nggak apa-apa. Orang aja banyak merokok. Narkoba juga sama sekarang. Sekolah, rumah, narkoba nggak bagus. Tapi di mana-mana orang menjadi pecandu narkoba. Kalau di pondok pesantren dilarang merokok, tidak boleh ada merokok di situ. Jadi apa yang diteorikan itu yang dipraktekkan di dalam kenyataan sehari-harinya sampai fase dewasa. Nah, akhirnya diputuskan pendidikan yang paling efektif sekarang ini adalah boarding. Kembali, Australia sekarang banyak sekali lembaga boarding school. Bayar mahal memang. Indonesia hampir gratis kan sekolah ini, kata Pak Ket tadi. Subhanallah. Mungkin ada yang ada anak yatimnya juga tadi saya lihat. Di mana ada negara seperti ini? Luar biasa. Di pondok pesantren ini Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ada pikiran-pikiran saya nggak mau sekolahkan anak saya di tempat yang canggih. Ya. Anak saya Bapak Ibu, ini bukan saya berteori di sini. Saya dulu pernah tugas ya mengajar di Amerika. Jadi anak-anak saya tuh TK dan SD-nya itu di Amerika. Begitu pulang ke Indonesia, anak saya nggak mau pulang. Udah, saya mau di sini aja sekolah. Nggak. Bagaimana bisa membesarkan anak di sini? Di sekolah nggak boleh ada pelajaran agama. Sama saharam itu, nggak boleh ada pelajaran agama di kelas. Ini jadi anak apa kita nanti di sini? Jadi anak itu bimbang. Jadi saya dengan keluarga dan teman-teman Indonesia di situ hari Sabtu Minggu itu buka semacam pesantren kilat khusus untuk mengajari agama anak-anak kita di situ yang nggak belajar agama di sekolahnya. Akhirnya didatangi oleh guru, Pak, Ibu, overloaded anaknya, artinya kelebihan beban anaknya. Kok kenapa ditambah lagi pelajaran Sabtu Minggu? Apa itu mengaji, apa itu agama? Itu belum waktunya anak itu belajar agama di waktu kecil. Masya Allah. Akhirnya udahlah kita kembali ke Indonesia, ada hikmahnya. Dan sekarang mondok Bapak, dua-duanya mondok di pondok pesantren, bukan tanggung-tanggung di ujung desa kelahiran saya di sana Sulawesi Selatan tuh. Ya lebih terpencil dari ini Bapak. Kalau di sini kan masih bisa dijangkau kendaraan. Di sana harus melewati danau. Nah, jadi enjoy dia di sana. Nabi Muhammad waktu kecilnya habis di Arab bagian utara. Nabi Musa alaihissalam pergi mencari guru, ditemukan di pedalaman, di situ ketemu Khidir ya kan. Nabi Ibrahim mencari kearifan itu di pegunungan. Hampir semua orang cerdas itu belajarnya ke desa. Nanti setelah desa menguasai kota. Siapa kepala negara di Indonesia? Semua orang desa. Iya. Jadi keliru berpikir kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan, saya mau sekolahkan anak saya di sekolah modern, bukan di pondok pesantren. Justru yang paling modern itu adalah di madrasah atau di pondok pesantren. Kenapa? Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Saya tadi kemarin ceramah di Wapres. Kenapa sih pesantren? Ya saya bilang begini. Itu baca bukunya Ihya Ulumuddin atau baca Imam Al-Ghazali, ada kan pemandangan di situ. Ternyata kehidupan kita di akhirat itu Bapak Ibu sekalian di alam barzah sama di dunia ini. Ya. Ada orang konglomerat di dunia, tapi begitu sampai di alam kubur itu fakir miskin. Ya.
Dia hanya menunggu setiap hari Jumat ada doanya khatib kan, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Ampunilah orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kata-kata maupun yang sudah wafat itu ibaratnya anak-anak ayam ditaburi benih, rebutan di situ memperebutkan benih itu. Pasti yang diperebutkan itu lebih sedikit daripada yang memperebutkan, bukan? Nah, itulah pemandangannya orang-orang yang tidak pernah ada mendoakan di dunia. Dia hanya menunggu doanya khatib yang generik itu. Banyak di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu kok kenapa santai duduk bersandar di situ? Kenapa nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Anak saya setiap habis sholat dia bacakan surah Al-Fatihah, dia doakan saya. Siapa mereka itu? Itu konglomerat. Banyak anaknya tapi nggak ada satupun doakan. Itulah nasibnya itu. Tapi nggak lama kemudian Bapak Ibu yang cerita itu juga ikut rebutan. Loh, Bapak Ibu ikut rebutan? Iya. Anak-anak saya yang rajin mendoakan saya juga sudah wafat. Cucu-cucu saya mungkin sekolah di Amerika atau di mana, sekolah modern, nggak mengenal lagi istilah doa seperti itu. Jadi bagaimana bisa waladun saleh kalau tidak ada yad'u lana, iya kan? Jadi di pondok pesantren ini dunia akhirat Bapak Ibu, insya Allah. Di sekolah Jakarta, mohon maaf, di koran pernah kan ada. Ini mohon maaf, pasti tidak ada di sini. Sekolah unggulan malah. Ini kok anak-anak intensif sekali dengan gurunya. Oh iya, guru BP-nya. Ternyata guru BP-nya itu bukan hanya mengajari matematik ya, guru olahraga misalnya. Dia juga menyalurkan narkoba kepada muridnya. Bayangkan Bapak Ibu, guru jadi penyalur. Anak pun juga diajari teknis. Diajari teknis. Iya nggak apa-apa. Teknisnya gimana? Ini hati-hati Bu, Bapak. Ada seorang anak kecil tiba-tiba salat duha sebelum pergi ke sekolah. Loh, boleh enggak? Hanya satu itu aja. Iya. Kok anak salat duha diajari siapa ini? Pakai tasbih wirid. Bu, minta uang berapa? 100.000. Untuk beli apa 100.000? Ada buku yang harus dibeli oleh guru. Ya. Padahal beli permen. Ya. Tapi pada saat itu kan hampir setiap hari minta gitu. Dan ibunya sudah mulai kehilangan. Sudah ganti-ganti pembantu, hampir setiap minggu pembantunya diganti. Tapi jiwanya yang hilang, kemudian juga dompetnya. Nggak mungkin anak saya kan selalu salat. Jadi pembantunya barangkali yang dicurigai gitu. Nah, setelah kaget diperiksakan anaknya ke dokter, kencingnya, wah itu sudah pecandu berat. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak yang kecanduan itu pintar mencari akal. Ada lagi kasus di Pondok Indah itu, anak kelas 5 SD, kemana-mana pergi kan uang bapaknya selalu hilang, ibunya selalu hilang. Ya, akhirnya beli berangkas besar, orang Pondok Indah kan. Ya. Begitu ibunya teledor sedikit masuk kamar mandi, kuncinya ditaruh di atas ini, dia segera ambil apa itu sabun ya, sabun kental itu, kemudian dipukul benda, ada bekas kunci di sabun itu kan, lari ke tukang kunci, tolong bikinkan kunci seperti ini. Ya. Setelah itu ambil uang bapaknya berapa, 100 juta lebih, pergi ke Australia dengan ke Singapura dengan teman-temannya SD. Jadi Bapak Ibu, pondok pesantren ini insya Allah bisa lebih menjamin dunia akhirat anak-anak kita.
Makanya itu saya datang ke sini Bapak Ibu memberikan support. Prestasi sekolah-sekolah ini seperti tadi yang disampaikan. Ini Pak Kiai, ya, saya melihat sekolahnya ini. Perasaan saya tidak berada di tengah sawah itu. Ini sekolah kota ini bersih, rapi. Ya. Namun demikian, insya Allah Pak Kiai kalau mengajukan proposal permohonan bantuan ke Kementerian Agama ditembuskan ke saya, mungkin juga boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembali sedikit lagi. Apa yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan? Ini yang sangat penting. Sebetulnya terlambat kita ceramah Ramadan sekarang ini. Menggelar karpet merah menjemput Ramadan itu mulai bulan Rajab, Bapak Ibu. Maka itu kan kita puasa Rajab kan. Untuk apa puasa Rajab? Mengheningkan cipta. Mulai kita membuka Quran, puasa, ya, kita wirid-wirid yang pernah terlupakan, hidupkan kembali, salat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, mulai salat malam. Itu bulan Rajab itu. Bulan Sya'ban seperti sekarang ini, itu sudah nggak ada masalah lagi soal itu. Kita masuk kepada hubungan hablum minan nas. Ziarahilah orang-orang yang pernah berkeringat, berjasa, mengurus kita sehingga kita jadi orang tua. Kalau sudah wafat, mari menziarahi kubur. Kita doakan mereka. Jadi kita sudah bersih sebelum Ramadan membersihkan kita. Energi Ramadan yang digunakan untuk mau membersihkan kita dipakai untuk menancapkan akidah yang lebih tebal, lebih kuat di dalam dada ini. Sehingga itulah yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa Allah mengatakan Lailatul Qadar? Kenapa bukan tidak dikatakan Lailatul Qada? Rukun iman itu kan qada dan qadar kan? Kenapa bukan Lailatul Qada? Nah, apa perbedaan antara qada dan qadar? Ya. Jangan-jangan kita hanya hafal rukun iman kita, tapi kita nggak tahu artinya. Apa perbedaan qada dan qadar, Bapak? Di sini pasti tahu semua, santri kan. Qada itu ketentuan umum, generik, hukum-hukum standarnya itu. Ibaratnya bisa disebut mobil kalau bisa jalan, kalau nggak bisa jalan itu pondokan gitu. Tapi kalau qadar itu sesuatu yang bersifat unik, kalau sesuatu yang bersifat detail. Atau mungkin saya ingin berikan satu contoh. Kalau saya memegang gelas kaca, wah, di bawah ada batu ya. Saya buang gelas yang pertama, itu pasti pecah kan, Bu? Itu kadarnya, itu ketentuan generiknya itu ketinggian sekian gelas itu dijatuhkan ke batu pasti pecah. Gelas ini juga saya jatuhkan ke tempat ini juga pasti pecah. Itu kadarnya. Tapi berapa pecahan-pecahannya masing-masing gelas ini kan berbeda kan satu sama lain. Itu yang disebut qadar. Iya. Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar. Karena kalau Lailatul Qadar semua orang yang menjumpai Ramadan dapat semuanya Lailah yang utama itu. Lailatul Mubarakah itu. Apakah dia mau begadang semalaman sholat tahajud atau enggak, mau santai-santai aja, sama-sama dapatnya. Itu Lailatul Qadar. Tapi kalau Lailatul Qadar beda. Dia enggak pernah sholat tahajud, memang puasa. Oh, pantas. Ini tadi pecahannya ini kena batu yang paling keras. Maka satu gelas itu bisa pecahannya 100. Sedangkan ini jatuhnya ke karpet, banyak terbelah dua. Jadi beda kadarnya kan? Ada yang terbagi dua, ada yang 100. Itu namanya kadar. Tapi kadarnya sama-sama pecah.
Itu perbedaan qadar dan qadar. Lailatul Qadar. Jadi yang dapat paling banyak nanti itu adalah amaliyahnya yang banyak. Yang dapat sedikit, yang sedikit dapatnya. Itu qadar namanya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Subhanallah. Kalau ingin mendapatkan puasa yang istimewa tadi, Pak Kiai juga loh itu Bapak. Ini sebentar lagi doktor formalnya. Sekarang sudah doktor. Tapi insya Allah tasawuf itu Bapak Ibu jangan ditinggalkan. Ada orang yang membid'ahkan, ngapain tasawuf? Sebenarnya tasawuf itu apa sih? Banyak orang nggak ngerti tentang tasawuf, ngomong tasawuf. Padahal kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah tasawuf. Jam berapa ini? Nah, larut malam ya Bu ya, lebih bagus ya, berkah. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tasaddaqa. Ya, barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf itu zindik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih itu adalah fasik. Barang siapa yang menggabung keduanya maka dia menemukan jalan yang benar. Jadi jangan mempertentangkan satu sama lain. Itu harus senapas itu. Makanya itu Ahlussunnah wal Jamaah itu kombinasi antara tasawuf dan fikih. Ulama kita itu selain ngerti fikih diamalkan tasawuf. Maka itu wara orangnya, tawadu orangnya, sabar. Bapak Ibu sekalian, jadi menjemput Ramadan ini kita bercita-cita memperoleh puasanya meningkat, jangan lagi puasa awam seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kandepak itu. Puasa orangnya awam, puasa orang awam itu ialah puasa syariah. Sebetulnya puasa syariah mungkin itu bukan istilah yang tepat Bapak Ibu. Syariah itu kan juga dalamnya ada tasawuf ya. Ya istilah gampangnya dipahami masyarakat. Saya ingin mengatakan puasa awam, puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Puasanya orang awam itu berpuasa fisiknya, tidak makan, tidak minum, tidak merokok ya, dan juga tidak berhubungan suami istri, tapi marahnya jalan terus, ya kan? Nggak ada bedanya tuh di luar Ramadan, emosi terus. Nah, kalau puasa khawas yang berpuasa itu bukan hanya mulutnya tidak makan, tidak minum, ya, bukan hanya ya jenis kelaminnya tidak melakukan hubungan suami istri, tapi yang berpuasa adalah matanya, telinganya, ya, kemudian juga panca inderanya yang lain. Dia membatasi. Itu sudah meningkat, itu menjadi puasanya orang khawas. Ya. Tapi kalau puasanya orang khawasul khawas, selain melakukan yang pertama dan yang kedua, juga ditambahkan dengan melakukan tambahan ubudiyah yang lain. Jadi bukan cuma menutup mata atau membatasi telinga, tapi zikirnya, ngajinya, hatinya, kalbunya tergantung pada Tuhan. Ya. Jadi taubat pun juga itu bukan hanya miliknya orang berdosa, enggak. Taubat itu menurut Imam Al-Ghazali itu bertingkat-tingkat itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bertaubat karena melakukan dosa besar, dosa astagfirullah. Ada lagi orang astagfirullah juga. Kok kenapa bertaubat enggak pernah berdosa? Iya, tapi saya lupa salat fardu tadi. Astagfirullah. Ada juga astagfirullah. Kok astagfirullah kamu kan nggak pernah melakukan dosa dan sholatnya lancar? Iya, tapi ada waktu saya sia-sia. Kenapa saya nggak gunakan untuk sholat sunat? Ada lagi aktif sekali sholat sunatnya. Kok kenapa istighfar lagi? Iya, jumlah rakaatnya banyak, tapi isinya kurang, khusyuknya sedikit, istighfar. Ada lagi orang yang nangis terus. Kok kenapa? Kurang apa? Ada satu detik saya tadi lupa ingat Allah. Satu detik. Kita pernah nggak ingat Tuhan satu detik? Salat 5 waktu itu, salat itu kan 4 menit atau 5 menit, itu jangan-jangan nggak pernah ingat Tuhan. Nah jadi
Istighfar seperti itu. Nabi ditegur oleh Aisyah, kenapa masih istighfar? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Ya, dijawab, apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Jadi istighfar itu adalah, Bapak Ibu sekalian, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu paket dengan itu tadi puasa itu ya, kita juga harus pasrah. Pasrah itu, Bu, Bapak, dalam bahasa agamanya ada 3. Ada pasrah dalam bahasa agamanya itu tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bagaimana caranya bertawakal? Ada seorang orang Arab pegunungan, orang awam ini pasti. Nabi menanyakan, kamu parkir untamu di mana? Saya lepas, saya tawakal. Oh, bukan tawakal itu namanya. Tambatkan tali untanya di pohon, baru tawakal kepada Allah. Tapi nasihatnya kepada orang lain yang bukan dari kampung, yang bukan dari awam, lain lagi redaksinya itu. Karena Nabi kan juga psikolog, lihat wajahnya orang, oh ini nasihat yang paling tepat. Pasrah yang kedua adalah apa namanya? Memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu seperti bayi. Bayi itu bersih, nggak ada dosanya loh Bapak Ibu sekalian. Orang yang nggak punya dosa disayangi oleh semua orang. Bagaimana bayi itu? Nggak ada dosanya kan? Satu kali bayi itu berteriak nangis, rebutan ibunya, pembantunya, babysitternya, bapaknya, kakaknya. Ada apa? Untuk membantu dia. Ada yang mau menawarkan susu, ibunya menawarkan makanan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sekarang ini nangis, banyak dosanya, orang lari, ini ada orang gila baru ini. Ya. Tapi kalau bayi, orang lari mendekat. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana supaya kita itu, manusia ideal itu adalah dia lahir dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitarnya tersenyum, ketawa. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sementara orang di sekitarnya menangis. Ya, dia ketawa karena lahir yang ditunggu-tunggu. Mereka menangis karena kecintaannya pergi. Dia sendiri tersenyum. Kenapa? Rumah masa depannya sudah dilihat di sayap ibu.